Presiden terpilih Prabowo Subianto sedang mempersiapkan susunan kabinet pada pemerintahannya bersama adiknya Hasyim dan tim transisi. Prabowo Subianto juga bertemu dengan Raja Malaysia Sultan Anwar Ibrahim. Dalam kesempatan tersebut, Prabowo membicarakan tentang kerjasama bilateral antara Malaysia dengan Indonesia ke depan. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Saraswati Joyo Hadi Kusumo mengatakan bahwa sampai saat ini Prabowo Subianto belum menetapkan susunan kabinet yang akan mengisi dalam pemerintahannya. Hal ini karena Prabowo menginginkan kabinetnya diisi oleh orang-orang yang memiliki kompetensi dalam bidangnya. Saya Retno Marsudi tetap akan menjadi saudara dan teman dari ibu bapak sampai kapanpun, and I love you all. Matur nuwun sangat. Terima kasih Pak Utut sudah membuat senyum yang ada di depan semuanya. Dari tadi tegang terus. Terima kasih Pak Haris, Ibu Mutia, teman-teman anggota Komisi 1 yang sangat saya hormati, Ibu Menlu beserta jajaran. Diajukan karena mau kalah ditarik lagi. Pas di hari libur dimasukkan lagi dan diberi nomor di hari libur, kan nggak boleh. Betul. Nggak boleh kan, MK tuh bunyi undang-undangnya di hari kerja. Iya kan? Betul. Ini masuk terus diputuskan. Dan Anda bisa baca bocor halus tuh operasi-operasinya pakai menteri segala itu tuh. Ya. Operasi para hakim untuk apa, ada dijanjiin apa, yang tidak mau dikasih janji diteror, mau diinikan dan sebagainya kan. Apa itu benar? Benar, karena itu hasil pemeriksaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang dipimpin oleh Pak Jimli. Ini salahnya di sini. MK membiarkan dirinya diatur oleh orang luar. Nah, kan gitu kan keputusannya kan. Dan siapa yang digunakan untuk ketuanya? Ya. Anwar Usman. Dan ketuanya sepertinya udah siap. Siap. Iya. Ya udah, gue salah gitu kan. Iya. Ya. Yang penting gimana langsung jadi wakil presiden gitu. Udah siap salah gitu. Nah di situ kan ini main-main dengan hukum, bahaya loh. Mas Daniel boleh tahu nih ke pemirsa Anda semua ini, sebuah negara kalau hukumnya dimain-mainkan itu akan hancur. Ya. Akan hancur. Kita jaga bersama lah. Gini loh, berpolitik, memperoleh kekuasaan, mengambil rezeki dari kekayaan negara itu hak dari kita semua. Karena dulu kita tahun 45 kita merdeka karena rezeki ini dimakan oleh penjajah. Mari kita atur bersama. Mau jadi penguasa, ayo kita atur, rebut sebaik-baiknya rebut. Tetapi jangan merusak hukum, karena Anda ngerebut kekuasaan, ngerebut rezeki, sumber daya alam apa dengan cara melawan hukum, itu hanya menyimpan kebusukan yang pada saatnya akan hancur sendiri. Alam akan turun tangan, kan gitu kan? Itu kalau orang Jawa tuh bilang mestakung, semesta mendukung, mendukung kebenaran. Semesta akan mengatur agar semuanya berjalan normal. Itu filosofi orang Jawa. Seharusnya dia dong menjelaskan dong, muncul ini saya begini, biayanya dari sini dan seterusnya. Ini kan penting, publik harus tahu karena dia itu anak pejabat publik yang harus berani terbuka. Misteri keberadaan Kaisang Pangarep dan Erina Gudono. Menko Polhukam Profesor Mahfud MD tantang Kaisang untuk menjelaskan dari mana fasilitas mewah jet pribadi yang ia gunakan karena dia seorang anak pejabat negara. Kaisang bungkam ketika dicecar awak media terkait dugaan gratifikasi
yang ramai di publik. Kaisang bergegas memasuki kendaraan pribadinya, menghindari pertanyaan wartawan. Dugaan gratifikasi muncul saat Erina Gudono, istri Kaisang, mengunggah statusnya saat berkunjung ke Amerika Serikat. Dugaan gratifikasi ini telah dilaporkan oleh Ubaidillah sebagai dosen Universitas Jakarta dan Komunitas Anti Korupsi LSM Maki. Dugaan korupsi ini dilaporkan ke KPK. Namun hingga saat ini laporan Ubaidillah dan Maki Bang Rocky belum menarik loh, ada setia luar tindak biasa, lanjut unconditional dari love Bang, kalau kayak gini berceritanya. Komisi Saya juga nggak minta, saya Pemberantasan nggak minta beroposisi. Yang saya minta beroposisi itu adalah Gerindra. Nasdem saya minta konsisten, yaitu menolak Gerindra. Kan itu kimianya kan begitu. Bang, tapi Nasdem kayaknya udah legowo loh Bang. Oke, legowo itu soal lain, bukan soal saya. Itu saya hanya ingin supaya ada pedoman etis dalam politik. Artinya ini tidak etis apa yang terjadi Sangat saat tidak ini? etis. Enggak, artinya gini, Bang Rocky. Artinya selama ini Oke. Bung Rocky nggak tahu ya kalau mereka sebenarnya nggak konsisten. Siapa? Gerindra. Gerindra nggak konsisten. Kan Anda kan dukung dia, mereka Jelas. mati-matian. Nah, Sekarang saya tidak tahu. mendukung Gerindra. Kan tahu Gimana tuh. saya mendukung Gerindra? Lah terus dukung siapa? Saya dukung diri saya sendiri, saya dukung pikiran saya. Gini saya terangin ya. Prabowo kemarin. Gimana mau dukung Oke, saya terangin pikiran ya. Anda? Karena Anda itu kan bukan siapa-siapa, Karena itu Bos. saya terangin. Karena saya memang bukan siapa-siapa. Justru karena itu saya tidak mendukung siapa-siapa. Karena saya bukan siapa-siapa itu. Enggak Yuk, bisa begitu. Posisinya Anda mendukung Gerindra. Sekarang saya terangin Publik ya. di seluruh Indonesia Oke, karena- tahu. oke, sekarang Jadi terang. nggak bisa juga Anda Oke. katakan bahwa Anda mendukung diri Anda sendiri. saya Anda ngaku bukan nanti. siapa-siapa. Sekarang saya mau akui itu setelah keterangan saya. Dengar dulu ya. Saya mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi karena saya nggak setuju Jokowi versus Prabowo. Jadi dari awal posisi etis saya adalah tidak terhadap dua ini karena tidak cukup buat demokrasi. Poin itu pertama dulu ya. Karena itu saya beroposisi itu. Saya beroposisi pada Jokowi dengan dasar membatalkan kedunguan. Prabowo beroposisi dengan maksud memperoleh kekuasaan. Lain motifnya. Jadi saya nggak mendukung Gerindra. Bagaimana caranya coba? Kalau dari awal saya tidak ingin dua-duanya. Gimana? Bukan Saya otak. ingin sampaikan kepada Anda. Apa? Anda bicara, Anda beroposisi karena kedunguan. Memangnya Anda pikir Anda lebih pintar dari Jokowi? Jauh lebih dungu. Manusia pecundang yang ada bergunanya buat Republik ini. Saya belum tahu gunanya Anda buat Republik ini. Saya belum pernah dapat loh. Siapa yang mau terangkan kegunaan saya? Iya. Berguna nggak saya? Terima kasih. Anda mengatakan kami juga seperti Anda. Kami beda. Kami ini pemenang, ya. Pemenang the real. Jadi nggak ada beban. Anda ini pecundang. Dari dulu Anda menghantam Pak Jokowi. Pak Jokowi tetap tegak berdiri. Anda siapa? Anda siapa? Anda nothing. Ya. Oke, saya terusin ya sedikit lagi. Oke, Sekarang ini gunanya kau buat Republik ini apa? saya terusin Itu aja. pelan-pelan ya. Oke. Gunanya Presiden Jokowi ini 1000 kali lebih lipat dari Anda. Jadi Anda memaki-maki orang, Pak Jokowi pun tidak membalas Anda loh. Anda ini sangat-sangat zolim kata orang. Gila. Ya. Rocky Gerung nggak berguna buat bangsa. 2 minggu lalu saya pulang dari Paris bawa medali emas buat Indonesia tuh. Apa dibiayai oleh negara? Tidak ada dibiayai oleh negara, kita cari uang sendiri itu. Yang dibiayai negara itu justru diambil oleh menteri-menteri yang datang di situ dengan tagline Olimpik, padahal satu dia nggak punya cabang olahraga. Lalu saya puji Jokowi dari situ. Terima kasih Pak Jokowi karena memungkinkan saya membawa pulang medali emas tuh. Saya dibully di sini. Ngapain lu puji-puji Jokowi, Rok? Kulang sorry ya. Dia presiden saya ketika saya ada di luar negeri yang menang Indonesia.
Saya ikut upacara bendera, kenapa saya nggak mau bilang terima kasih pada Jokowi? Kan itu yang kita sebut value, kejujuran dalam berpolitik, gitu kan. Saya nggak punya masalah lain dengan pemerintah. Saya punya masalah dengan kebijakan yang mereka buat. Yang sebut kebijakannya itu dungu. Buktikannya sebaliknya kan.